Ya oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki ya guys. Dan pada video kali ini tanggal 2 Juni 2023 gua mau ngobrol santai aja guys. Jadi ada beberapa teman-teman ya guys ya yang sempat nge-DM gua, kemudian cerita, kemudian gua juga lihat di Twitter. Kalau lu lihat di Twitter, banyak yang sepertinya ini beli saham-saham batubara di harga pucuk, di harga tertingginya, misalkan BSSR di harga 5.000, kemudian ITMG di harga 44.000, kemudian PTBA di harga 4.600. Ada loh yang beli di harga 4.600. Dan ada RO ya di harga 3.000 sekian gitu, ada loh. Jadi mereka ini bertanya-tanya, gue harus gimana nih? Apakah gue harus cut loss? Apakah gue ini mohon sarannya dong? Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, dan kita sama-sama tahu guys, kalau lu bisa lihat di sini guys ya, saham batubara, bukan sahamnya sih, tapi harga acuan Newcastle yang di Australia saat ini sudah turun lebih dari 50% dari harga tertingginya di tahun 2022 kemarin. Harga batubara tertingginya kan mencapai 400 US dollar per ton. Ya, sekarang sudah di angka 150 bahkan 130. Jadi sebagus apapun perusahaannya, sebagus apapun fundamental perseroannya, apabila industrinya sudah turun, maka sahamnya juga akan turun gitu. Karena sudah banyak yang akan melepas, banyak yang jualan, jadi ya sahamnya turun juga. Nah, gue begini guys, gue cuma mau memberikan saran. Ini jadi videonya nggak banyak soal ini guys ya, nggak banyak data-data, nggak banyak angka-angka. Gue hanya mau memberikan siraman rohani kepada teman-teman nih yang masih baru, barangkali nih adik-adik, kakak-kakak yang baru masuk ke pasar modal di tahun 2022, yang mana di tahun 2022 itu lagi banyak berita-berita soal batu bara harganya tinggi, lu harus beli ini, lu harus beli itu, sehingga ikut-ikutan beli batu bara sahamnya itu di harga pucuk. Gue cuma mau memberikan nasihat, memberikan saran ya. Tentunya kalau misalkan ingin didengarkan monggo, kalau misalkan tidak ingin didengarkan juga tidak apa-apa. Jadi gue lebih ke arah situ, ingin memberikan saran dan nasihat. Dan gini guys, yang ingin gue sampaikan adalah begini. Lu berada di perusahaan, katakanlah ya gini, ini kita langsung simulasi aja guys. Bagaimana caranya lu memperbaiki portofolio lu apabila mayoritas saham-saham lu adalah saham-saham batubara. Yang ingin gue sampaikan adalah begini guys. Ini ada 10 ya, karena gini, gue biasanya mm, memiliki portofolio, jumlah saham di portofolio gue itu ada 10, makanya gue tulis 10 ya guys. Dan saham batubara yang saat ini masih ada di portofolio gue itu adalah PTBA. Ini kita ngomong PTBA nih, gue kasih gambaran ya. PTBA ini sekitar 5%. Yang ada di portofolio gue saat ini itu hanya tinggal PTBA. Dan gue juga sudah beberapa kali ngomong ya di video-video sebelumnya. Nah, sekarang gini guys, apabila ada teman-teman yang beli ITMG dan porsinya 80% ya, kemudian mungkin MLIA gitu ya, 20% portofolionya, gue ingin simulasi saja. Jadi elu ini katakanlah orang yang memang membeli saham batubara di harga pucuk di tahun 2022. Katakanlah ITMG 80% guys. Kalau misalkan elu, apa yang akan elu lakukan? Dan saat ini ITMG sudah berada di angka 23.000 kan guys ya, ITMG. Saham ITMG ada di berapa sih sekarang? Saham ITMG ada di angka 23.000 kalau gue nggak salah. Artinya lu sudah mengalami floating loss yang cukup besar. Nah, akan ada pertanyaan, gue harus bagaimana nih, apakah gue cut loss atau tidak guys? Gue kasih tahu guys ya, sama lu nih yang nyangkut di ITMG. Bukan nyangkut sebenarnya sih, lu mengalami floating loss yang di ITMG. Dan lu tidak mengalami kerugian guys. Karena lu belum menjual sahamnya. Lu jadi tidak mengalami kerugian, lu tidak mengalami uh, kerugian yang sudah direalisasikan. Enggak, lu hanya mengalami kerugian yang ada di sekuritas kelihatan warna merah gitu ya. Itu hanya berdampak pada psikologis lu. Balik lagi ke sini, katakanlah lu memiliki 80% porsi ITMG. Yang bisa gue sarankan adalah ketika lu sudah mengalami floating loss. Jadi gini, gue balik tanya ke lu, kalau misalkan nih guys ya,
lu mengalami floating loss dan lu melakukan cut loss. Apa yang akan lu dapatkan gainnya? Oke, kita nggak ngomong gain dulu ya, tapi kita ngomong apa yang akan terjadi setelah lu mengalami cut loss, lu melakukan cut loss. Lu tidak dapat dividen, ya kan? Yang kedua, ketika lu cut loss, ini sorry guys ya agak berantakan nih. Lu nggak dapat dividen, yang pertama, lu mengalami kerugian yang sudah direalisasikan. Mengalami kerugian, katakanlah begini ya, yang sudah direalisasikan. Katakanlah lu mengalami kerugian 50% atau 60% dari saham ITMG. Itu adalah minusnya. Ya, sekali lagi ini gue katakan itu adalah minusnya. Nah, plusnya apa guys? Lu mendapatkan duit cash yang tentunya sudah berkurang kan? Lu mendapatkan duit cash. Dapat duit cash, ya kan? Terus gini guys, yang mau gue tanyakan adalah setelah lu dapat duit cash, ini gimana sih kok cuma 4 doang? Ya dapatlah kira-kira ya. Nah, ketika lu sudah cut loss, lu dapat duit cash. Ketika lu sudah mendapatkan duit cash, lu tahu nggak harus masuk ke saham mana, dan lu bisa memastikan nggak ketika nanti lu sudah rugi 60% dari saham ITMG ini katakannya nih, lu bisa mengembalikan 60% itu kembali. Bisa nggak? Ada yang bisa menjamin nggak? Katakanlah nih ya, lu masuk ke saham Goto. Habis itu berharap si Gotonya naik ke 200. Siapa yang bisa menjamin Goto naik ke 200? Ya kan, kalau misalkan dari harga sekarang 130, berarti ke 200 lu bisa dapet cuan. Ya 50, hampir 50% itu juga. Itu dengan berharap Goto naik ke 200. Dan nggak ada yang bisa menggaransi bahwa Goto naik ke 200. Jadi gini guys, yang mau gue sampaikan adalah minusnya lu sudah pasti, plusnya lu belum pasti. Jadi lu belum tentu bisa mengembalikan kerugian yang lu realisasikan karena lu menjual saham ITMG. Tapi kalau misalkan lu dapat duit cash, belum tentu juga lu masuk ke saham lain lu bisa mengembalikan keuntungan. Yang ada, lu kalau misalkan untung oke lah, syukur-syukur lu dapat keuntungan 80%. Katakan lu masih main saham gorengan atau gimana. Tapi kalau misalkan lu mengalami kerugian lagi, makin stres. Kan kayak begitu guys. Nah, jadi bagaimana keluar dari situasi seperti ini? Itu loh yang mau gue bicarakan. Kalau gue sih guys ya, simple guys. Katakanlah lu memang sudah terlanjur berada di saham batubara dan lu sudah membeli di pucuk. Ingat guys, katakanlah ITMG. Lu beli saham ITMG guys, yang secara fundamental nggak ada masalah, hutangnya juga kecil. Ingat guys ya, lu berada di saham ITMG dan bukan berada di saham seperti Garuda guys. Ini gue kasih tahu gambaran kepada lu nih guys. Ini kita ngomongin sedikit saham Garuda. Saham Garuda ini guys ya, ini laporan keuangannya. Asetnya aja sekarang kuartal 1 2023 6,17 miliar US dollar itu asetnya. Kemudian kalau lu lihat dia di liabilitasnya guys, wah ini Na'udzubillah bin zalik guys, ngeri-ngeri guys. Satu, utang obligasi 700 juta US dollar. Pinjaman jangka panjang itu ada 688 juta US dollar. Kita nggak usah ngomongin yang liabilitas sewa dan pemeliharaan pesawat, nggak usah. Kita kesini aja nih, ini pasti berbunga. Satu. Kemudian kita lihat dari liabilitasnya aja udah serem. Kemudian dari ekuitasnya, ya ampun, ini minus 1,6 miliar US dollar karena laporan keuangannya dari US dollar. Sudah begitu guys, kinerjanya di tahun 2023 kuartal 1 dia pendapatannya ada 600 juta US dollar. Tapi lihat guys, dia mengalami minus dari beban usahanya nih guys ya. Lu kurangi beban usahanya, kemudian nanti lu akan dapat beban keuangan. Nah, ini yang gue bilang guys, setiap hutang jangka panjang yang berbunga itu berbahaya kalau si manajemennya tidak bisa memanage dengan baik. Ya udah, hasilnya apa guys? Garuda rugi di kuartal 1 2023. Nah, balik lagi ke tadi. Yang mau gue sampaikan adalah lu nggak nyangkut di saham semacam Garuda, nggak nyangkut di saham semacam Waskita Karya. Jadi sebenarnya lu masih bisa keluar dari situasi sulit ini guys.
Itu yang mau gue sampaikan. Lu cuman berada di saham ITMG yang notabene perusahaannya sehat. Nah, bagaimana cara keluarnya? Ini hitung-hitungan ya guys. Sekali lagi, ini adalah kondisi dimana apabila lu sudah terlanjur banyak beli saham batubara. Kalau gue jadi lu guys, kalau gue jadi lu, ya gue gak akan cut loss. Terus apa yang akan gue lakukan? Nanti katakanlah nih dari ITMG mendapatkan dividen. Biasanya saham batubara berapa sih 10% dividen yieldnya? Ini nilai portofolio lu 10 juta. 10 juta ini gua perumpamaan aja guys ya supaya nanti lu gampang mencernanya. Lu nilai portofolio lu keseluruhan 10 juta berarti ITMG ada 8 juta kemudian MLIA ada 2 juta. Nah, lu dalam 1 bulan bisa menyisihkan kira-kira 200.000 katakanlah nih lu gajian misalkan 4 juta, 3 juta kan banyak pengeluaran tuh akhirnya lu bisa nabung 200.000 per bulan. Kalau misalkan tunggu 5 bulan aja, lu belikan katakanlah nih saham apa ya Bluebird. Kenapa yang ada di otak gue Bluebird ya? Karena gue lagi suka kali ya sama Bluebird. 5 bulan, lu beli saham Bluebird nih, lu tabung ya. Dia akan menjadi 10% porsinya. Yang ITMG akan jadi berapa persen? 70%. Berkurang dengan sendirinya dong. Kemudian ITMG nih bagi dividen. Misalkan dividen yieldnya tadi gue bilang 10%. Lu dapat 1 juta nih dari saham ITMG. Kan lu megang ITMG banyak nih porsinya. Ya dividennya gede juga dong harusnya. Dan lu bisa beli lagi katakanlah nih saham yang lagi gue incer nih main. Atau yang bagi dividen gede dah Pegas tuh ya kan. Yang 10% lumayan kan. Atau Tins. Oke Tins nih. Tins atau Pegas. Pegas lah. Gue jadi bingung begini sih gue. Lu beli nih 10% lagi. Jadi 1 juta. 1 juta yang dividen dari ITMG itu lu belikan Pegas. Jadi kan porsinya jadi 10%. ITMG secara tidak langsung menjadi 60%. Itu kalau misalkan 5 bulan lu udah bisa kayak begini. Hanya lu perlu sabar aja. Kemudian nanti tahun depan emang lu cuman gaji per bulan doang. Lu bisa juga dapat apa guys? Dapat uang ini guys, THR nih. THR kan 1 bulan gaji. Nah, di sini lu harus sudah mulai benar-benar memanage keuangan lu dengan rapi. Katakanlah nih lu dapat THR 1 bulan gaji nih 4 juta. 4 juta. Ya kan? Ini hitung-hitungan aja guys, hitung-hitungan aja. 4 juta nih lu dapat THR nanti di tahun depan. Kan lu dapat gaji bulanan nih. Nah, lu ketika dapat gaji bulanan mungkin lu hemat-hemat, tetap lu ngasih orang tua, tetap lu bayar kontrakan, bayar makan dan sebagainya. Dapat THR 4 juta. Udah, misalkan masukkan ke ICBP. Ya kan? Porsinya secara tidak langsung nanti akan terus bertambah. Di sininya nanti akan terus berkurang. Nanti total portofolio lu nih katakanlah nih ya. Udah jadi sekitar misalkan 16 juta nih. Ya kan 16 juta nih karena lu banyak nabung tuh ya sekarang ITMG-nya misalkan jadi 50% karena lu gak beli-beli lagi nih ITMG porsinya kan jadi 8 juta tetap 8 juta porsinya jadi 50% misalkan ICBP-nya sekarang jadi 10% atau all in di ICBP lu yang dapat THR 4 juta lu masukin nih ke ICBP berarti porsinya berapa tuh 4 juta berbanding 16 juta nih 4 bagi 16. 25%. Nanti ininya jadi mengecil nih yang Pegasnya, Bluebird-nya katakanlah jadi 5%, jadi 10%. Berapa nih? Jadi total 50 tambah 10 60 tambah 10 lagi 70, katakanlah ICBP jadi 30%. Lu hanya perlu bersabar, guys. Nanti dengan sendirinya portofolio lu bisa lu perbaiki. Jangan takut ketika lu masih bekerja. Lu masih bisa mendapatkan penghasilan bulanan, ya kan? Lu masih bisa menabung, lu masih sehat, lu masih punya keluarga, punya anak, punya istri, ya kan? Pada sehat semua lagi. Portofolio lu yang tadinya minus guys, ITMG, PTBA, Adaro, BSSR, ABM yang lu beli di pucuk nih, nanti dengan sendirinya lu akan melewati masa itu dan ketika lu sudah melewati masa itu lu tenang, udah seger lagi gitu guys.
Lu bukan orang yang paling bodoh di dunia, bukan orang yang paling buruk di dunia, yang nyangkut di saham seperti Waskita, seperti Garuda Indonesia gitu ya guys ya, yang tidak menghasilkan apa-apa, yang sampai sekarang sahamnya turun terus. Lu nyangkut di saham ITMG, dan menurut gue itu bukan nyangkut sih guys. Lu ya kurang beruntung aja. Nah, jadikan itu pelajaran ketika nanti portofolio lu udah bagus lagi, lu bisa deh tuh memperbaiki lagi. Jadi gitu guys. Ini yang mau gue berikan saran kepada teman-teman, terutama yang baru guys ya, di tahun 2021 2022 kan banyak tuh yang mulai baru masuk saham, kemudian beli-beli saham batubara. Nggak apa-apa. Selama lu berada di perusahaan yang sehat seperti ITMG, PTBA, Adro yang sudah turun harga sahamnya dan lu beli di pucuk, nggak masalah. Ini sekali lagi kondisinya apabila lu beli di harga pucuk. Nggak usah panik guys. Lu sekali lagi gua katakan bukan berada di saham yang seperti ini nih guys. Gitu guys. Jadi ya ini hanya sekedar ini aja sih guys. Sekedar obrolan santai, dan bukannya gua mau apa guys ya. Tapi gini guys, yang namanya investasi gua tahu tahu betul ya kan. Karena gua gini, gua dan keluarga gua itu memang ada beberapa bisnis lah, bukannya gua mau apa ya. Nah, untuk mengembalikan modal itu butuh waktu beberapa puluh tahun guys, dan sampai nanti akhirnya benar-benar si bisnisnya ini yang bekerja untuk kita, menghasilkan uang untuk kita. Jadi nggak bisa nih lu cut loss kemudian lu berharap di saham lain nanti bisa mengembalikan kerugian lu. Iya, kalau misalkan lu bisa, faktanya di pasar modal banyak yang memilih saham setelah cut loss, bukannya untung malah tambah boncos. Udah itu guys. Jadi itu aja guys ya saran dari gua kepada lu holder-holder saham batubara yang tentunya sekali lagi kondisinya beli di pucuk. Dengan sendirinya kalau lu mau bersabar, lu bisa manage keuangan, lu masih bekerja mendapatkan penghasilan per bulan, lu bisa merapikan portofolio lu guys dengan sendirinya seperti itu. Oke, gitu aja, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Semoga lu sehat selalu dan kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ingat, ini bukan ajakan jual beli ya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.